Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang semoga semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir di salah satu yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir di majelis ilmu guna mempelajari agama ini yang telah diwajibkan sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Menuntut ilmu ini merupakan jalan kebahagiaan. Yang ini juga termaksud daripada salah satu ibadah yang wajib, yang tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan oleh siapapun itu, muslim ataupun muslimah, kecil ataupun besar. Entah itu dia belum balik, lebih-lebih dia sudah balik. Dan ini merupakan jalan penuh kebahagiaan yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu nasihat penuh hikmah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, salah seorang ulama kibar di Timur Tengah sekarang ini, beliau menyampaikan, janganlah pernah kita meremehkan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Karena satu kebaikan saja kita dapatkan di dalam majelis ilmu itu sudah menjadi kabar gembira yang akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu, dan tentu ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama, karena Nabi SAW tidak pernah membahas tentang masalah ilmu dunia. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, siapa yang meniti suatu jalan mencari ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap waktu serta hari yang diberikan oleh Allah ini merupakan kesempatan emas bagi kita. Semuanya adalah emas. Dan sesuai dengan tema kita, apa Bapak Ibu tema kita hari ini? Iya, inilah hari emasmu. Yaitu hari di mana kita masih hidup. Salah satu daripada perkataan salaf terdahulu, mereka mengatakan al-yaum al-amal bila hisab. Al-yaum al-amal bila hisab. Pada hari ini merupakan hari di mana dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk beramal. Wala hisab, dan tidak ada hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadan, tatkala kita sudah meninggal kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu adalah hisab wala amal. Perkataan ini yang masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Perkataan ini masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, pada hari ini, yaitu hari di mana kita masih berada di dalam kehidupan dunia, amal wala hisab, yaitu adalah hari diisi dengan beramal, belum ada yang namanya hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti pada hari kiamat, godan hisabun wala amal, yaitu hari perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dan ini adalah perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah yang keempat. Dan inilah memang kehidupan kita. Kehidupan di mana berada di dalam hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri yang dikutip di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Kitab Az-Zuhud, kitab Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Terdapat salah seorang ulama salaf terdahulu, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia keturunan Nabi Adam, wahai keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kehidupan engkau itu adalah kehidupan yang engkau berada di dalam hari-hari tersebut. Fakullama dhahaba yaumuk, satu hari berlalu dari dirimu, dhahaba ba'duk, maka akan berlalu pula bagian daripada kehidupanmu. Maka ketika hari kita berlalu, maka akan berlalu juga bagian daripada kehidupan kita atau kesempatan kita untuk beramal. Maka ketika kita mendapatkan nikmat waktu, nikmat hari, ini hendaknya kita sadari, waktu ini merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatan, ada dua nikmat yang manusia itu tertipu dengannya. Artinya tertipu ini tidak digunakan untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat ini sering yang Allah berikan kepada kita, diberikan kepada manusia, baik itu kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang kafir. Tertipu atas dua nikmat ini. Apa dua nikmat tersebut yang manusia banyak tertipu? Yaitu adalah as-sihhah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karena ketika kita mendapatkan kesehatan, kadang-kadang planningnya bukan di dalam ibadah,
Ya. Yaitu planningnya terkadang di dalam perkara dunia. Ketika ada ajakan reuni contohnya, udah kapan lagi kita berangkat kumpul, mumpung lagi sehat tuh. Jarang ada planningnya kapan lagi kita tahajud, kapan lagi kita baca Al-Quran mumpung kita lagi sehat, kapan lagi kita umroh mumpung lagi sehat, kapan lagi kita hadiri majelis ilmu mumpung kita lagi sehat, kapan lagi kita silaturahmi, berkunjung kepada orang tua, berkunjung kepada saudara-saudara kita mumpung lagi sehat. Jarang. Itu ada launching tempat makan baru tuh, mumpung lagi sehat, belum ada penyakit kolesterol. Ayo. Iya. Terus dijawab pula, kuilah ya. Iya. Ayo. Tanpa bila raib, tanpa ada keraguan. Iya, langsung. Oke, ayo kita jalan. Coba kalau hadir majelis ilmu, yuk mumpung lagi sehat, hadir majelis ilmu. Sudahlah, kalau sesuatu itu kalau jawabannya responnya ada apalagi nunduknya ke bawah agak lama, itu pura-pura mikir sebenarnya. Iya, dalam hati sudah ada jawaban, pengen menolak. Maka tentu kesehatan ini kita hendaknya menyadarinya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-faragh, waktu luang. Ya. Mumpung ada waktu kosong. Kadang-kadang ketika ada waktu kosong ini kita gunakan untuk perkara dunia. Yang lebih dominan di dalam agenda kita adalah perkara dunia. Selesai acara di rumah, masak-masak, bersih-bersih rumah, apakah ada di antara kita yang menyusun programnya? Wah, mumpung suami belum pulang, mumpung anak juga belum pulang, mumpung kegiatan yang ada di rumah udah selesai, baca Quran dulu lah, khatam 1 juz. Atau mendengarkan kajian lah di YouTube, dia punya program mungkin gitu ya kan. Di setiap kali waktu luang ada, dia menyiapkan waktu untuk mendengarkan kajian ustadz kita. Kalau punya kegiatan atau planning seperti itu, alhamdulillah. Terkadang kan kita tidak. Mumpung waktunya lagi kosong, kerjaan rumah udah selesai, suami belum pulang, anak juga belum pulang, me time dong. Kalau kata ibu-ibu Bekasi Selatan, me time ya. Me time itu waktu kosong ingin digunakan santai-santai. Yang lebih banyak digunakan waktu santai tersebut adalah berburu produk-produk baru dan lagi murah meriah, masya Allah. Ini dia. Tentunya berbeda dengan kita para penuntut ilmu. Ketika kita mengetahui kesehatan dan juga waktu luang ini merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, adakah dari nikmat yang Allah berikan ini Allah inginkan digunakan untuk perkara yang sia-sia, lagi tidak bermanfaat? Maka jawabannya tidak. Adakah dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya Allah menginginkan nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat kepadanya? Maka jawabannya tidak. Maka tentunya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tujuannya adalah untuk bisa kita menjalankan yang namanya ibadah. Dan untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk foya-foya, berleha-leha, bersantai-santai, untuk mencari kenikmatan dan kenyamanan serta kebahagiaan dunia sesaat, tetapi kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk perkara yang remeh, tetapi untuk perkara yang mulia. Di dalam ayat yang sudah kita sama-sama ketahui, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diciptakan oleh Allah untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan kita beribadah kepada Allah?
selama ruh masih berada di kandung badan, selama nyawa kita ini masih berada di dalam raga kita, di dalam tubuh kita, selama ruh belum dicabut dari jiwa kita, daripada badan kita, maka selama itu pula kita wajib beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidaklah mengenal musim, waktu, dan tidak ada yang namanya istilah istirahat di dalam ibadah. Oh Ustaz, ini kan weekend. Diajak ke majelis ilmu, alasannya apa? Weekend. Diajak untuk bisa hadir, melaksanakan di antara kewajiban-kewajibannya, dia mengatakan apa? Weekend. Hidup itu ya refreshing dikit lah. Nggak usah kaku-kaku amat. Amat aja nggak pernah kaku. Ya maksudnya apa itu hidup kaku? Kaku dan beku, habis keluar dari Frozen. Ya. Hidup ini ada tatanan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita ini sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang kita baca tatkala kita ditimpa musibah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu punya Allah dan kita itu pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kehidupan kita ini bukan kita yang menentukan. Kita hanya menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada batasannya, semuanya ada rule-nya, semuanya ada hukum-hukumnya, semuanya ada jalannya, semuanya ada tata tertibnya. Tidak bisa kita mengatakan hidup gue. Tatkala ada saudaranya yang menasihati dirinya, gara-gara dia berkata yang tidak baik, dia mengatakan apa? Ya biarin, mulut gue. Ya, ini kan mulut saya, ngapain diatur-atur? Lo nggak bisa kita mengatakan demikian. Mulut ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Di dalam Quran surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, sesungguhnya Kamilah yang telah menciptakan dua bola mata, Kamilah yang telah menciptakan satu lisan dan dua bibir. Ya, di dalam Quran surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, salah satu daripada surat yang ada di dalam juz Amma. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwasanya anggota tubuh kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah melainkan semuanya tujuannya hanya satu, yaitu untuk menjalankan perkara yang mulia, yaitu adalah ibadah. Dan ibadah tak mengenal musim. Contoh seperti membaca Al-Quran. Kok tidak baca lagi Al-Quran? Soalnya sudah lewat bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Kok tidak baca lagi Al-Quran? Oh udah khatam kemarin. Ya sekarang rehat dulu lah. Ya. Subhanallah. Maka tidaklah mengenal musim yang namanya ibadah. Kapanpun kita melewati hari-hari tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengisi perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak mengenal yang namanya tempat. Kapanpun, dimanapun kita berada, maka hendaknya kita gunakan kesempatan itu, tempat tersebut, waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah balik dari haji ataupun umrah. Balik-balik dia dari sana, tidak lagi dia sholat ke masjid berjamaah. Ditanya kenapa bapak dan ibu tidak lagi sholat ke masjid atau tidak lagi melaksanakan sholat, mungkin kalau ibu-ibu itu di rumah. Jawabannya, oh Ustaz, saya sudah menjamak pahalanya semuanya di Masjidil Haram. Ya kan, satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Lah kalau saya sholat di masjid-masjid selain daripada masjid-masjid ini, ya pahalanya cuma 27. Udah dijamak takdim semuanya. Iya. Iya kalau ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Di dalam Quran di menjelang akhir daripada surah Al-Kahfi.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Inginkah kata Allah Subhanahu wa taala, kami beritahukan orang yang paling merugi dalam amalnya, yang paling merugi dalam amalnya. Artinya apa? Tidak ada satupun amalnya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun amalnya itu dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja orang yang paling merugi. Berarti tidak ada satu keuntungan pun yang dia dapatkan daripada amal yang telah dia lakukan. Bil akhsarina a'mala, yang paling merugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang usaha mereka itu tidak benar. Artinya tidak benar itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi rusak dari segi niatnya, atau bisa jadi rusak dari segi tata cara pelaksanaannya. Dari niatnya dia bukan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari tata cara ibadah yang dia laksanakan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diberikan kehidupan dunia, fil hayatid dunya wa hum yahsabuna, tetapi dia menganggap amalnya tersebut sudah yang paling baik, sudah yang paling baik. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ibadah itu tatkala kita melaksanakannya, janganlah pernah kita terlalu yakin bahwasanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang namanya rasa takut. Harus yang namanya rasa takut. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 61 dan 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 61 dan 62. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa melakukan yang namanya ibadah, melakukan kebaikan. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90 kita lihat terlebih dahulu. Al-Anbiya ayat 90. Orang-orang saleh di dalam beribadah, kanu yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, mereka berdoa dalam keadaan apa? Raghaban wa rahaban, penuh harap dan cemas. Dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Quran surat Al-A'raf ayat 56. Di dalam Quran yang lain juga, surat yang lain, Ar-Ra'd ayat 12, Ar-Rum ayat 24, As-Sajdah ayat 16. Ya, dicatat saja ya Ibu, Bapak, nama-nama suratnya. Al-A'raf ayat 56, Ar-Ra'd ayat 12, Ar-Rum ayat 24, As-Sajdah ayat 16. Kita lihat di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 ya.
Dan ini semuanya lafadznya sama, khaufau wa tama'a. Al-A'raf ayat 56, Ar-Ra'd ayat 12, Ar-Rum ayat 24, As-Sajdah ayat 16, semuanya terdapat bacaan yang sama, khaufau wa tama'a. Tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memiliki rasa apa? Takut dan harap, cemas. Cemas kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemas kalau ibadah kita ini tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cemas kalau ibadah kita ini tidak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak ya. Wa tama'a, penuh tamak, yaitu apa? Penuh harapan, penuh semangat, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima, berbuah pahala di sisi Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak, sebagai amalan yang bisa menjadikan kita meraih rahmat Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah kita terlalu yakin terlebih dahulu di dalam ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa taala. Dan setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan musibah. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak mendekatkan kita kepada Allah, malah menjadikan kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini pada hakikatnya adalah menjadi musibah. Sejatinya nikmat ini adalah menjadi musibah, sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Abu Hazim. Abu Hazim di dalam kitab Syukur yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, bahwasanya Abu Hazim rahimahullah taala pernah berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut adalah musibah. Pada hakikatnya dia adalah musibah. Dan nikmat di antara nikmat tersebut adalah waktu. Di dalam Quran surat Al-Asr, yang di antara surat yang sering kita baca, salah satu surat favorit setelah Trikul. Ya. Apapun keadaannya, ya, apapun niat sholatnya, tetaplah bacaannya Trikul. Nah, insyaallah. Ya, insyaallah tidak dengan bapak ibu, insyaallah lain lah. Ya, yang dibaca An-Naba insyaallah. Atau sekurang-kurangnya mungkin Al-Mulk insyaallah. Di dalam Quran surat Al-Asr, atau yang sering kita sebut surat Al-Asri, wal Asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Ini bukanlah masa yang sering dipakai ibu-ibu di Bekasi Selatan ya. Masa sih? Nah, itu beda lagi ya. Itu penolakan ya. Adapun ini adalah masa kumpulan waktu. Ada pendapat yang pertama mengatakan masa itu adalah kumpulan waktu, bergantinya jam, bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun. Itulah yang dimaksud dengan al-asr. Ada juga yang mengatakan al-asr itu adalah waktu sholat asar. Sebagaimana ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Jadi para ulama tafsir ketika menafsirkan makna al-asr di dalam sumpah yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi al-asr, ini ada dua maknanya. Pertama kumpulan waktu, yang kedua adalah waktu sholat asar. Tetapi banyak para ulama tafsir mereka lebih condong memilih makna al-asr itu adalah kumpulan waktu. Ya, karena setelah itu ada kalimat yang menguatkan,
Ya, atau ada ayat yang menguatkan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, ya. Merugi mereka karena salah satu daripada nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada mereka yaitu nikmat waktu tidak mereka gunakan, karena nikmat waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin. Tidaklah bergeser. Apa itu yang bergeser? Langkah kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq wa an jismihi fima abla. Sampai ditanya tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kemudian tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Kemudian ditanya juga tentang hartanya. Dan harta ini ada dua pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Serta yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang tubuhnya. Untuk apa dia gunakan. Fima ablah. Maka dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Mushkah rahimahullah taala dari Abu Barzah Al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengingatkan kepada kita, pada suatu saat nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang ditanyakan oleh Allah adalah yang berkaitan tentang masalah waktu, yaitu yang berada di dalam umur, karena umur ini adalah termasuk daripada kumpulan waktu. Ketika diajak untuk beramal, dia bilang apa? Wah, terlalu cepat kita menjadi orang soleh. Jadi orang jangan terlalu soleh-soleh amat lah. Amat aja nggak terlalu soleh. Iya. Udahlah, masa muda foya-foya dulu. Ntar waktu masa tua baru kita beramal. Habis itu nanti mati husnul khotimah. Nanti di akhirat masuk surga. Itu perkataan orang yang lagi mimpi. Iya, dia niko itu Pak. Bangunkan, segera siramkan dengan air ya. Sadarkan dia bahwasanya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dosa-dosanya yang lalu sudah dipastikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan dosa yang belum dia lakukan itu sudah mendapatkan jaminan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi dia masih ingin menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepadanya. Untuk apa? Atau di dalam perkara apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan nikmat tersebut, menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat-nikmat tersebut? Maka jawabannya adalah di dalam perkara ibadah. Di suatu malam Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak. Diakibatkan lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ya. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salatnya adalah begitulah lama. Dan inilah yang seharusnya sebaik-baik salat, seutama-utama salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling lama berdirinya. Bukankah kita pernah mendengar hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berdiri dengan lama, ruku pun lama, i'tidal pun lama, sujud pun lama, duduk di antara dua sujud pun lama. Setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau laksanakan dengan sangat lama. Dan inilah salat yang paling baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah tulul qunut.
sebaik-baik salat adalah yang paling lama berdirinya. Tapi kira-kira kalau ada imam yang bacaan yang lama, kira-kira itu masuk kepada list imam favorit atau imam yang tidak favorit? Subhanallah, langsung di blacklist, langsung ditandai. Kalau bahasa Baratnya itu dicenoi. Nah itu bahasa Baratnya, itu ditandai. Wah ini kayaknya ntar malam tarawih imamnya Ustadz Fulan nih. Aduh sakit perut kebanyakan buka puasa tadi. Ada aja alasan untuk bisa bisa tidak pergi ke masjid. Ya subhanallah. Seharusnya yang dicari itu adalah imam yang memang paling panjang bacaannya. Wah Ustaz ya. Ini kepanjangan. Emang kalau sholat tarawih atau sholat sunnah tidak boleh duduk? Boleh duduk ya. Boleh duduk ya. Maka boleh kita duduk, tidak mesti harus berdiri sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Tetapi tentunya makin sempurna kita melaksanakan gerakan sholat, maka makin sempurna pula pahala sholat yang kita dapatkan. Maka pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan suaminya yang tercinta yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak. Kemudian Nabi Aisyah mengatakan, untuk apa engkau melakukan hal tersebut ya Rasulullah? Padahal engkau adalah seorang hamba kekasih Allah yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, baik itu dosamu yang lalu ataupun dosamu yang akan datang. Kita lihat ya, pernyataan yang menjadi jawaban dari Rasulullah SAW begitu indah, dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita. Afala akun abadan syakura. Ya, apakah aku tidak diperbolehkan juga punya keinginan menjadi hamba yang bersyukur? Ya, maka orang yang bersyukur itu bagaimana cara dia menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan? Yaitu dia gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan perintah Allah. Dia gunakan nikmat tersebut untuk menjauhkan dirinya daripada apa yang dilarang oleh Allah, dari apa yang dibenci oleh Allah, dari apa yang dibenci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan ibadah. Nah, sering kita menyampaikan kalimat ibadah, tapi sendiri secara definisi kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'. Ya, ini mungkin kita catat agar kita mengetahui apa itu definisi daripada ibadah. Di antara definisinya disampaikan oleh para ulama itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah itu adalah ismun jami', segala perkara yang mencakup perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin adh-dhahir wal batinah. Setiap perkara yang mencakup perkataan maupun perbuatan secara zahir maupun secara batin yang dicintai dan diridhoi oleh ini dia yang kita garis besar, itu adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan daripada apa yang kita inginkan, tidak. Atau apa yang kita anggap itu baik, tidak. Oh Ustaz ini kan baik, ya kenapa tidak? Ya. Kita tidak membahas tentang masalah perkara
istilah yang sering digunakan di dalam acara-acara yang dilakukan oleh kaum muslimin, entah itu maulidan, entah itu yasinan. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas itu adalah alasan, argumentasinya. Mereka beralasan bahwasanya ini adalah baik. Sekarang ini sesuatu yang baik itu bukanlah penilaian kita. Kita tidak mendapatkan berhak untuk apa? Hak untuk memberikan penilaian, tetapi kita hanya bisa apa? Menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajiban kita adalah hanya menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah, bukan yang ditentukan oleh hawa nafsu kita. Kita tidak berhak menentukan bahwasanya ini amalan baik atau tidak baik, tetapi yang memiliki hak untuk menentukan perkara itu baik atau tidak baik adalah Allah. Kita tidak berhak untuk mengada-ngadakan suatu amalan yang itu berangkat dari perasaan dan logika kita, atau berangkat dari apa yang kita lihat banyak dilakukan oleh manusia kemudian kita ikuti. Tidak. Tetapi suatu amalan menjadi baik apabila terpenuhi dua syarat yang baik ini. Pertama adalah niatnya yang baik, kemudian yang kedua adalah tata caranya yang baik. Niat yang baik adalah berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap diberikan pujian dari lisan-lisan manusia, tidak berharap diberikan penilaian yang baik dari pandangan-pandangan manusia, tidak, tetapi dia beramal, dia berharap mendapatkan cinta dan ridho Allah. Dan inilah yang namanya ibadah. Setiap perkara, perkataan, perbuatan, zahir maupun batin yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah diantaranya adalah perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Di ayat yang sangat kita ketahui, Quran surat Ali Imran ayat 31. Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah serta ampunan dari Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Dan aku yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayat ini. Bagi kita yang ingin mendapatkan cinta Allah, bagi kita yang melakukan sesuatu yang kita ingin dari sesuatu tersebut melahirkan cinta Allah, mendatangkan cintanya Allah kepada kita, maka dari apa yang kita lakukan sesuatu tersebut hendaknya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hari-hari emas kita. Beramallah kita dengan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkara itu bisa dicintai dan diridhai oleh Allah sedangkan perkara itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, ada syubhat yang beredar. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengarkan syubhat tersebut. Ya. Sengaja saya dengarkan sebagai kajian ilmiah saya untuk bisa meluruskan syubhat tersebut. Mereka mengatakan apa? Oh Ustaz, contoh, sekali lagi saya tidak membahas perkara maulidnya, tetapi saya membahas apa? Argumentasi ilmiahnya. Karena nanti dari argumentasi itulah yang akan melahirkan yang namanya hukum. Jadi hukum itu nanti setelah kita mengkaji argumentasinya, hukum itu adalah hasil akhir, finishing. Itu adalah closing, sebagai penutup pembahasan. Setelah kita mengetahui dalil-dalilnya, setelah kita mengetahui argumentasi ilmiahnya seperti apa. Apakah ada landasan argumentasi ilmiahnya dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Ada yang mengatakan, oh Ustaz, amalan yang tertolak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amal yang itu tidak ada kami berada di atasnya, maka amalan tersebut tertolak.
Maka dia beralasan, oh Ustadz, itu kan kalau merubah amalan yang pernah ditentukan oleh Rasul, baru itu namanya amalan bid'ah yang akan tertolak, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dengan teks hadis saja. Ini orang berarti tidak memahami bahasa Arab, ya. Karena secara jelas-jelas di dalam teks hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma laisa alaihi amruna. Apa-apa yang tidak ada, Nabi berada di atasnya. Berarti apa? Nabi belum pernah melakukannya. Ya. Kemudian dia melakukannya. Itulah yang disebut dengan perkara baru yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum pernah melakukannya, kemudian dia melakukannya, diniatkan sebagai ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itulah amalan yang tertolak. Sedangkan tadi alasannya apa? Oh Ustadz, yang namanya amalan tertolak itu adalah Nabi pernah melakukannya, kemudian dia rubah. Ya. Maka itulah maksud daripada amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis tersebut. Maka jawabannya tidak seperti itu dia memahami hadis tersebut. Ma laisa alaihi amruna, apa yang tidak pernah Nabi dan para sahabat berada di atasnya, yaitu di atas perkara tersebut, di atas amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itulah yang disebut dengan amalan yang tertolak. Bukan berarti kalau dia merubah ya apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi, ya, maka itu tertolak, bukan itu maknanya. Malah justru kalau dia merubah apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, Nabi mengerjakan tetapi dia tidak mengerjakan, atau Nabi mengerjakan caranya A tapi dia merubah dengan cara yang B, bukan hanya tertolak tetapi itu bisa menjadi apa? Kufur, yang menjadikan Islamnya batal, yang membuat dia akan dianggap sebagai yang keluar daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia merubah syariat yang telah diajarkan oleh Nabi, itu malah apa? Sudah dianggap batal keislamannya, sebagaimana di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang telah disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Di antara poin yang dibahas di dalamnya yang dapat menjadikan Islam kita itu batal, pembatal keislaman, yaitu adalah merubah syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang baik itu bukan hanya berangkat dari niat yang baik, tetapi juga hendaknya dari tata cara yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terdapat suatu kisah dari salah seorang ulama tabi'in, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib. Pernah suatu ketika dia melihat ada salah seorang yang setelah sholat subuh dia memperbanyak sholat sunnah. Dia memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah muqayyadah. Kalau sholat sunnah muqayyadah itu adalah sholat sunnah yang memang terikat dengan sebab. Contoh, kita datang setelah sholat subuh karena ada majelis taklim di masjid, kemudian kita kembali lagi ke masjid, maka sebelum kita duduk di masjid kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, dan itu dilakukan setelah sholat subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Seperti sholat sunnah taubat juga, atau sholat sunnah wudhu. Kita mungkin ke kamar mandi, kemudian balik-balik pengen sholat sunnah lagi, yaitu sholat sunnah wudhu, dan itu waktunya setelah sholat subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Betul ya, boleh. Muttafaq alaih, disepakati ini. Masya Allah. Nah, ini orang didapatkan oleh Sa'id bin al-Musayyib salat sunnah diperbanyak setelah salat subuh tanpa ada sebab khusus. Dilarang oleh Sa'id bin al-Musayyib, jangan engkau salat. Ya. Karena ini tidaklah pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara seperti ini. Karena ini merupakan waktu yang terlarang, yang tidak diperbolehkan kita memperbanyak salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Apa jawaban orang tersebut? Ya. Apakah Allah akan mengadabku karena sholat yang aku laksanakan? Ini pertanyaannya cukup cerdas, Pak. Bahkan bisa dikatakan sangat cerdas. Bingung kita untuk bisa
menjawabnya, apakah Allah akan mengazabku dengan salat yang aku laksanakan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mungkin gak Allah mengazab hambanya gara-gara salatnya? Kayaknya sulit ya. Karena ini salat adalah amalan yang bisa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Termaksud daripada salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Bahkan jika kita ingin bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbanyak salat ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku pengen menemani dirimu ya Rasulullah di dalam surga. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi enggak keinginan yang lain? Maka jawabannya tidak ada ya Rasulullah, aku hanya ingin mendampingi engkau di dalam surga. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk apa? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bantulah diriku dengan engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak melaksanakan salat. Nah, salat adalah amalan yang bisa menjadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin rasanya dengan salat itu Allah akan mengazab hambanya. Caranya betul, rukunya betul, bacaannya pun betul. Berbeda kalau rukunya tata caranya salah. Dari takbiratul ihram langsung sujud. Habis itu salam baru habis itu ruku. Itu mungkin Allah mengazabnya ya. Nah, tetapi sekali lagi jawabannya juga sama nanti disampaikan oleh Sa'id bin al-Musayyib. Kenapa kalau Allah mengazab dia seperti itu tata caranya berbeda? Karena dia menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga jawaban daripada Sa'id bin al-Musayyib ketika orang itu memberikan pernyataan atau pertanyaan, apakah Allah akan mengazabku dengan salat yang aku laksanakan? Maka Sa'id bin al-Musayyib mengatakan tidak. Allah tidak mengazabmu, tidak menyiksamu karena salat yang kau laksanakan, tetapi Allah mengazabmu, Allah menyiksamu karena apa? Karena engkau telah menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi melarang kita untuk memperbanyak salat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang, di antaranya setelah salat subuh, di antaranya setelah salat asar, di antaranya adalah di siang hari menjelang tergelincirnya matahari. Lihat, jawaban yang sangat cerdas yang mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai argumentasi untuk motivasi diri kita di dalam beribadah dan juga mengajak kaum muslimin beribadah dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang orang ini kan ketika melaksanakan suatu acara alasannya apa? Karena memang baik ya. Ini kan baik, kenapa tidak? Isinya ibadah, isinya zikir, isinya doa, isinya sholawat, isinya sholat ya. Sekarang bukan hanya yang kita lihat baik ya, dengan tujuan yang baik, tetapi juga yang kita lihat itu adalah tata caranya yang hendaknya juga baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sudah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jangan menyelisih sunnahnya, tetapi kita masih juga menyelisih sunnahnya. Jangan sampai sudah datang dalil Al-Quran, hadis sudah disampaikan, dalil sudah didengarkan, sudah diterima olehnya, tetapi dia abaikan, dan ini yang akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Di dalam Quran surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, mereka berkata apa? Coba sekiranya dahulu kami betul-betul mendengar yang namanya firman Allah, betul-betul kami mendengar yang namanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, au na'qil. Apa itu na'qil? Kami gunakan akal kami untuk memahami firman Allah, kami gunakan akal kami untuk mengkaji sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tentunya tidak akan termaksud daripada penghuni neraka sa'ir.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Amanu, orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang yang memperbanyak amal saleh. Ya, maka dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita tidak mau termasuk daripada orang yang merugi, yang akan mendapatkan siksaan nanti pada hari akhirat, yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan saat ini dari nikmat waktu, dari hari-hari yang kita berada di dalamnya untuk bisa memperbaiki kualitas iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, memperbanyak amal soleh. Tadi definisi daripada amal soleh apa? Perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita mengetahuinya? Ini perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dengan ilmu. Dengan kita mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian kita mengetahui mana perkara yang dicintai, mana perkara yang dimurkai, mana perkara yang diridhoi, mana yang perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah kita, perbaikilah iman kita, bangunlah iman kita dan amal kita di atas ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Semoga dengan iman kita yang baik, amal kita yang diterima, itu semuanya menjadikan kita sebagai penghuni surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang paling tinggi daripada kenikmatan, yaitu surga Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termaksud daripada penghuni surga Firdaus. Maka jangan pernah kita abaikan satupun kesempatan. Ya, jangan pernah kita abaikan satupun kesempatan ketika kita bisa melaksanakan kebaikan tersebut, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak. Maka semoga dengan niat yang baik untuk melaksanakan amal tersebut, berupaya untuk konsisten, itulah yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga, dan itulah yang dapat menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ya, ini pembahasan yang terakhir sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. Ini adalah merupakan penyesalannya orang-orang yang kafir. Tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat yang ke-23 ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, tatkala mereka telah didatangkan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dikembalikan ke kehidupan dunia. Untuk apa mereka dikembalikan ke kehidupan dunia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan mereka meminta kepada Allah agar mereka bisa melakukan amalan yang dahulu mereka tinggalkan, suatu kebaikan yang mereka abaikan. Maka dari penyesalan orang-orang kafir ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita ingin juga nanti di akhirat ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, tidak ada lagi kesempatan kita ingin mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir, yaitu meminta dikembalikan di kehidupan dunia untuk bisa beramal soleh? Kalau memang jawabannya tidak mau mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang kafir ini, maka tentunya saat ini tatkala kita mendapatkan kesempatan, tatkala kita mendapatkan waktu untuk bisa beramal, gunakan waktu tersebut untuk kita melakukan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah dengan niat yang baik, niat berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat yang baik itulah yang akan mempengaruhi ibadah kita mendapatkan ganjaran yang besar atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibnul Mubarak
Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin saghirin tusaghiruhu an-niyyah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amal yang kecil tetapi bisa menjadi pahala yang besar di sisi Allah diakibatkan karena niat yang baik. Begitu juga betapa banyak amalan yang besar tetapi mendapatkan balasan yang kecil dikarenakan apa? Dikarenakan niat. Maka ketika kita beramal, perhatikan tadi yang sudah kita pernah bahas, perhatikan niat kita, berharap hanya dari Allah. Kemudian yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kajian kita sampai jam berapa Bapak-bapak? Ibu-ibu? Kalau bapak-bapak jawabannya sampai asar nih. Oh iya, enggak apa-apa Ustaz, kata ibu-ibu. Yang penting kita sampai jam 11 kita pulang duluan. Iya. Baik. Safar ke Bandung tanpa mahram, rihlah PP. Pulang pergi tanpa menginap. Bagaimana hukumnya? Gimana, Pak? Apalagi tujuannya hanya sekedar rihlah. Tentunya ini masih bisa dibahas berkaitan tentang masalah mahramnya, bukan masalah safar darurat. Berbeda lagi dengan safar darurat ya. Kalaulah memang ini hanya sekedar untuk tujuan dunia, maka jangan pernah mengabaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Wanita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk safar tanpa mahram, walaupun memang sebagian pendapat para ulama ada yang membatasi safar itu dikatakan safar apabila sudah melewati 1 hari 1 malam. Ada juga yang mengatakan sudah melewati 3 hari 3 malam baru dikatakan safar. Ada juga yang mengatakan apabila sudah melewati 83 kilometer, dan ini adalah termasuk daripada pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ada juga yang mengatakan tidak dilihat daripada jarak dan waktunya, tetapi ketika kita sudah membawa bekal untuk persiapan perjalanan jauh, sekalipun itu kurang dari 83 km, sekalipun kurang daripada 1 hari 1 malam, itu sudah dihukumi sebagai safar. Sebagaimana ini dikutip di dalam pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Ya, maka tentunya kalau hanya sekedar tujuannya untuk dunia, lebih baik kita didampingi dengan mahram, karena tujuan mahram itu bukan hanya sekedar menjaga diri kita di dalam syariat Islam, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang lain, yaitu menjaga kita daripada hal-hal yang dapat mengganggu kita. Karena pada hakikatnya wanita ini lemah secara fisik ya, lemah secara fisiknya. Begitu juga lemah secara godaan dunia. Maka kalau ada suaminya ya lebih aman lagi. Ya, nanti isi ATM-nya tidak banyak yang terkuras. Yaitu keamanan dunia ya. Bagaimana permulaan sampai adanya diadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Isa Muaini hafizahullah taala, Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin hafizahullah taala, dan ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ini adalah merupakan amalan yang pertama kali di masa Fatimiyah. Kemudian ternyata di masa itu adalah merupakan kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka tujuannya adalah untuk mengagungkan nabi mereka, ya, mengagungkan nabi mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebenarnya entah kapan itu ada asalnya, tetapi jika diniatkan Maulid Nabi ini adalah sebagai ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, maka tentu harus sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga syubhat yang kemarin saya dengar. Oh Ustaz, kenapa para sahabat tidak melaksanakan Maulid Nabi? Karena mereka bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terlalu besar rasa rindu mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita berbeda. Kita ini adalah umat yang jauh, yang tidak bertemu secara langsung dengan Nabi SAW. Maka untuk melepaskan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mengadakan yang namanya Maulid. Kira-kira alasannya masuk akal atau tidak? Kalau kita cermati dengan ilmu yang kita pelajari, tidak masuk akal. Tapi kalau kita cermati dengan hawa nafsu secara logika dan perasaan, ya masuk akal.
Tetapi tidak semuanya itu harus dimasukin ke akal. Ya. Perkara-perkara syariat itu tidak semuanya bisa dimasukin ke dalam akal. Kalau sudah ditentukan oleh Nabi, ya walaupun tidak tertangkap oleh akal kita, tapi kalau memang itu sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi, maka kita sami'na wa ata'na. Quran di surat An-Nur ayat 51. Jika salat, bolehkah sujud lebih lama daripada berdirinya dikarenakan hanya membaca surat pendek? Boleh. Ya, nanti di dalam sujudnya itu memperbanyak doa. Dan ingat, tidak ada perbedaan di setiap rakaatnya. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Seorang hamba berada sangat dekat dengan Rabb-nya tatkala dia melaksanakan sujud. Dan lafaz hadis ini umum, tidak menentukan apakah di sujud yang pertama, sujud yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Ya, maka jangan sampai kita meyakini bahwasanya sujud yang paling terakhir adalah sujud yang paling utama. Tidak, karena lafaz hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umum, sehingga di semua sujud dianjurkan untuk kita memperbanyak doa. Lebih utama mana ketika safar mengerjakan sholat di qashar atau dikerjakan tanpa qashar lengkap dengan qobliyah atau ba'diyah? Safar adalah merupakan sebuah perjalanan yang membuat kita melaksanakan sesuatu yang berbeda rasa kenyamanannya dengan ketika kita mukim. Ya, kalau mukim kita bisa beristirahat, makan dengan baik dan nyaman di rumah. Berbeda dengan safar. Maka ketika di dalam safar ini mendapatkan beberapa keadaan yang itu membuat kita tidak nyaman, ya berlama-lama di atas kendaraan atau berlama-lama di dalam perjalanan, ini adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rukhsah, yaitu keringanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-safar qit'atun minal adab. Safar itu merupakan satu potongan daripada azab, merupakan potongan daripada azab. Sehingga untuk membuat kita lebih nyaman di dalam beribadah, tatkala kita melaksanakan salat ketika safar, maka kita diberikan cara khusus, yaitu adanya qashar. Kalau ternyata kita ada niat mukim di suatu tempat yang kita lewati dan kita sholat di masjid itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya, kita bisa menyapa kaum muslimin, saudara kita, tetangga kita yang berada di sekitar masjid. Tatkala kita pergi ke masjid, maka mana yang lebih baik lagi? Sholat di di jamak dan qashar atau kita sholat sempurna sesuai dengan jumlah waktunya? Maka jawabannya adalah sholat sesuai dengan waktunya, ya. Karena kehadiran kita pergi ke masjid di setiap waktu itu ada manfaatnya. Bisa kita berkenalan, bisa kita menyapa, memberikan salam, bisa silaturahmi, menyambung ukhuwah dan seterusnya. Maka ini kembali kepada kenyamanan keadaan kita. Boleh sesekali kita qashar, boleh sesekali kita memilih tidak qashar. Salat sesuai dengan waktunya. Ibadah yang kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan mendapatkan pahala. Jika ibadah kita punya hanya diterima oleh Allah, apakah itu belum tentu mendapatkan pahala? Iya. Masya Allah, ini panjang sekali kok ya tulisannya. Baik. Bertanya tentang masalah ulang tahun. Pertanyaannya, lebih banyak mana ulang tahun atau ulang hari? Kehidupan kita itu tujuannya ulang tahun itu apa? Mungkin tasyakuran. Iya. Tujuannya mungkin tasyakuran. Kalau memang tujuannya tasyakuran, jangan ulang tahun, tapi ulang hari. Kapan kita mendapatkan nikmat maka nikmat kita itu kan di hari-hari kita. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak bisa kita menghitungnya. Dan nikmat itu di dalam kehidupan hari-hari kita. Bukan hanya setahun sekali kita mendapatkan nikmat, tetapi di setiap hari. Ya. Maka kalau pengen tasyakuranlah kita setiap hari. Dan ulang tahun kita lihat dengan memotong kue, kemudian ditiup dengan lilin. Nah, ditiup dengan lilin ini adalah diantara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Ya,
Karena setiap perbuatan baik mereka itu selalu dihadirkan adanya api. Ya, orang-orang Majusi adalah penyembah api, maka setiap perbuatan yang mereka anggap baik itu mesti diiringi dengan adanya api. Mereka hadirkan api di situ karena mereka penyembah api. Sekalipun kita tidak niatnya untuk menyembah, tetapi kan karena kita sudah menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, maka lebih baik kita tinggalkan. Nabi SAW dalam hadisnya yang walaupun bersifat umum telah menyampaikan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, yaitu kaum yang disesatkan dan dimurkai oleh Allah, maka dia dianggap termaksud daripada kaum tersebut. Bukankah di dalam Quran surat Al-Fatihah kita sudah meminta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sudah meminta kepada Allah agar tidak diberikan jalan seperti yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mana buktinya kita meminta doa seperti itu di dalam perbuatan kita? Sedangkan kita masih melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Lah, ini meminta dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan disesatkan. Tetapi perbuatannya malah sama seperti perbuatan yang dimurkai dan disesatkan. Maka tentu perbuatan dan perkataan dan perbuatan harusnya sejalan, tidak boleh kontra, tidak boleh berlawanan. Maka bukti daripada kita meminta di dalam Quran surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah kita meninggalkan apa yang menjadi ciri khas mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam ibadah mereka. Ya, di antaranya adalah perayaan ulang tahun. Baik. Apa yang harus kita lakukan menempati ruangan atau kamar yang di mana di situ banyak sekali patung-patung atau gambar-gambar makhluk, sementara keberadaan kita di rumah tersebut numpang? Mohon nasihatnya. Kalau memang kita bisa merubahnya dengan tangan kita, mungkin karena ini adalah rumah saudara kita dan kalau kita merubah tatanannya dia tidak mengapa, maka kita rubah. Ya, kalau ternyata kita tidak mampu merubah dengan tangan kita, maka kita beri nasihat. Dalam hadis yang dikutip dari Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Siapa yang melihat terjadinya kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka dengan lisan, yaitu dengan memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau ternyata di waktu itu nasihat kita tidak diterima, ya bersabar. Makanya Allah katakan wa tawasau bis sabr. Wasbir, ya, bersabarlah kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan disempurnakan pahala tanpa batas bagi mereka yang senantiasa bersabar. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sering berolahraga dan senam pagi dengan menggunakan musik? Katanya untuk sehat dan badan segar, hidup harus seimbang. Badan sehat, tapi hati tidak sehat. Apakah kira-kira badannya itu akan mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah? Maka jawabannya tidak. Di antara upaya kita menjaga hati adalah dengan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah alat musik. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang satu zaman yastahilluna al-hir wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan datang satu zaman di mana orang-orang menghalalkan. Berarti apa? Sebelumnya menjadi haram, sebelumnya haram kemudian dia menghalalkan. Apa itu diantaranya yang dihalalkan? Yaitu adalah al-ma'azif. Al-ma'azif itu adalah alat musik. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan apa? Ibarat musik dengan Al-Quran itu seperti air dengan minyak yang tidak akan bisa disatukan dalam satu wadah. Orang mana ada yang mendengarkan musik sambil berzikir? Ada? Mendengarkan koplo, kepalanya goyang-goyang, angguk-angguk, geleng-geleng. Subhanallah. Subhanallah. Tidak ada. Sedangkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah, dan orang yang berada di dalamnya pun akan mendapatkan laknat kecuali siapa? Mereka yang mengingat Allah. Kalau kita mendengarkan musik di kala itu tidak mengingat Allah, maka ketika itu waktu kita tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah waktu yang dilaknat.
Maka kalau kita tidak mau dilaknat oleh Allah, maka kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jangan kita mendengarkan musik. Kita dengarkan ada perkataan sebaik-baik perkataan. Apa itu? Al-Qur'an. Jangan menggunakan metode barat. Ketika hamil, coba gunakan musik-musik ini. Nanti yang namanya jabang bayi itu akan mendapatkan ketenangan. Ya, subhanallah. Itu adalah metode-metode barat yang mereka tidak mengetahui tentang keutamaan serta kemuliaan daripada Al-Quran. Di tengah-tengah kita ada sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran, dengan keutamaannya yang begitu banyak, pahala. Mendengarkan saja tanpa membaca itu sudah mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membacanya, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian kita akan mendapatkan syafaat dengan Al-Qur'an. Kemudian kita akan mendapatkan kesembuhan dengan Al-Qur'an. Kita akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dengan Al-Qur'an kita akan mendapatkan apa? Tingkatan surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqruha." Sesungguhnya tingkatanmu nanti di surga itu tergantung daripada bacaan Al-Qur'an yang engkau baca. Maka bacalah kita Al-Qur'an. Ya, dengan itu kita akan mendapatkan banyaknya kebahagiaan, sehat secara batin, hati. Dengan baca Al-Qur'an juga kita sehat secara fisik, secara badan. Terakhir, Ustaz, kami dari panitia akan mengadakan donor darah tanggal 14 Oktober. Mohon berikan motivasi untuk kami. Wah, kalau yang seperti ini jangan minta motivasi dari saya. Ini dunia kesehatan. Motivasinya dari yang paling paham tentang masalah kesehatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Mintalah, ya, bertanyalah kepada yang ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Di antara ahli dalam dunia kesehatan itu adalah kedokteran, dokter. Maka yang seperti ini minta nasihat dan motivasinya daripada dokter. Ala kulli hal, tentunya Islam mendukung yang namanya kesehatan. Islam itu mendukung yang namanya kesehatan. Jika memang dengan kita melakukan donor darah ini memberikan kesehatan yang baik kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah lebih maksimal lagi, dengan fisik yang lebih kuat lagi, dengan fisik yang lebih prima lagi, maka kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya, jika donor darah ini membuat kita lemah, membuat kita itu tidak kuat secara fisik, dan rasanya donor darah ini kan tentunya sebelumnya akan dicek dari segi kesehatannya, dari segi kelayakan orang yang akan mendonor darahnya. Kalau memang ternyata dia layak dan setelah itu menghadirkan fisik yang baik, fisik yang prima, maka tentu lebih baik dia melakukannya. Ya, lakukanlah kalau memang ini adalah baik, dan insya Allah Islam mendukung sesuatu yang baik, mendukung sesuatu yang itu akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, alhamdulillah pertanyaan sudah selesai. Maka saya ingin memberikan pertanyaan khusus untuk ibu-ibu, karena memang ini kajiannya ibu-ibu ya sebelumnya. Wah, sahabat muslimah, saya ingin memberikan hadiah bagi siapa ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Sebutkan apa nama surat daripada Al-Quran. Ya, nanti panitia silahkan dilihat ya, siapa yang pertama kali angkat kakinya. Oh, angkat kaki, angkat tangannya dong. Ya, angkat kaki meninggalkan tempat ya. Ya, pertama kali angkat tangan. Sebutkan apa nama surat dan ayat yang keberapa orang-orang kafir meminta dikembalikan kembali oleh Allah untuk bisa hidup melaksanakan amal yang pernah dia tinggalkan. Ya, silahkan. Jangan kerja kelompok ya. Iya, karena hadiahnya cuma satu. Habis ini bapak-bapak insya Allah ada. Silakan bapak-bapak dicek lagi catatannya. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat ke-99. Ayat 99. Ahsanti. Ya, nanti diambil ya Bu ya. Saya bawa air zam-zam ini, alhamdulillah. Baik, silakan ibu bapak-bapak ya. Terakhir bapak-bapak, sebutkan apa dalil di dalam Quran atau apa nama surat yang menerangkan
bahwasanya orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang memberikan nasihat dengan baik dan sabar. Apa nama suratnya? Mana Pak? Surat Al-Asr. Masya Allah, barakallahu fiika. Parfum Pak ya. Iya, jangan ditukar hadiah Pak ya. Iya, kalau Bapak tukar hadiahnya, Bapak berurusan dengan emak-emak ya. Ya, bahaya kalau berurusan dengan emak-emak ya. Katanya bisa kelar hidupnya. Baik, itu saja ya Bapak Ibu, saya izin pamit karena setelah ini zuhur saya juga ada kajian di TB Simatupang insya Allah. Maka saya mohon izin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan atas undangan panitia dan juga Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah. Adapun segala kekurangan dan kekhilafan datangnya daripada diri kami pribadi. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.